Udah mulai Sensei. Udah mulai. Siapa di sini yang lagi persiapan mensetsu? Coba jawab dulu. Langsung jawab aja. Hari ini kita mau bahas tentang permensetsuan ya, karena aku lagi ditemenin sama Sensei job matching dari LPK Harinon. Sensei, jika suka dulu Sensei. Oke. Hai, jika sukanya pakai bahasa Indonesia coba. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke, halo minasang. Perkenalkan saya Rizka, staff job matching dari Harenohi. Yoroshiku onegaishimasu. Sensei udah berapa lama sih jadi staff job matching? Baru ya? Dari Oktober, berarti 4 bulan ya? 4 bulan. Masih baru sih, cuman pengalamannya udah mantap. Enggak. Sensei, hari ini kita mau bahas tentang skill versus attitude. Nah, Skill versus attitude. sering banget kan Sensei pasti nih lagi rensu tuh pasti aku sering denger tuh kalau Sensei, Kamu jangan suka kayak gini, kamu jangan suka kayak gitu sikapnya, kamu yang benar. nah itu pengaruh nggak sih Sensei sebenarnya di job matching itu? Sudah nih, sikap Taido ya. Kadang anak-anak tuh kalau yang nggak tahu pertanyaannya Kak, mereka tuh kalau interviewnya offline, mereka yang gemeternya kelihatan. Otomatis tuh kaki, tangan ya Jadi kelihatan. kayak gimana tuh? Ya jadi goyang-goyang, kakinya geter-geter kayak lagi nabudra. Nah itu kalau offline kelihatan, tapi kalau online gimana? Kan kakinya nggak kelihatan Sensei. Tentu aja kelihatan dari tatapan mata kalian. Tatapan matanya gimana? Kalau kalian interview online itu kan pakai laptop ya atau pakai HP, kalian harus fokusnya ke handphone kalian. Letak kamera ya, letak kamera. Terus biasanya ada yang minta posisi HP-nya di landscape. Jangan di potret, karena kalau potret kan layarnya dikecil, kalian cuma kelihatan kepala sampai atas doang, sedangkan yang belakang atau pundak kalian itu nggak kelihatan. Jadi tergantung dari kaisanya masing-masing sih. Terus sikapnya gimana? Sikapnya ada yang ditanya, kalau nggak tahu jawabannya atau sambil menjawab pertanyaan, dia tuh melihatnya ke atas. Gitu. Atau dia selingkuh. Meskipun mungkin di sampingnya ada sensei yang mendampingi Kak, tapi sensei nggak ikut in frame ke kamera. Dia ada melihat ke sensei. Kayak minta tolong jawabannya Sensei. Nah itu nggak boleh ya? Itu nggak boleh. Itu termasuk sikap ya, dan itu jadi poin minus untuk minasan. Kalau misalnya dari perusahaan Jepang itu pas mensetsu yang dilihat apa nih sih Sensei? Skillnya kah? Attitude-nya kah? Mana yang lebih dinilai gitu sama mereka biasanya? Emang sih sebenarnya kita juga nggak tahu sih, nggak bisa nentuin ya siapa dari perusahaan tuh pengennya yang gimana. Cuman dari sekian banyak mensetsu yang Sensei lakuin, itu kira-kira mana sih yang perusahaan tuh lebih banyak cari? Tergantung perusahaannya juga sih. Tapi kalau untuk anak-anak Kaigo, pasti anak-anak yang ceria dan murah senyum, kelihatan ramah. Terus kalau kan banyak juga ya Kaigo, nggak cuma cewek-cewek, ada juga cowok-cowok berbadan maco pun pada ingin jadi Kaigo ya. Nah itu biasanya dilihat dari mukanya pas mensetsu dia senyum apa enggak. Karena kalau udah badannya maco, keker, terus ternyata nggak bisa senyum selama mensetsu, udah pasti meskipun nih hongo kamu itu bagus, pinter, lancar, tapi tanpa senyum nggak diterima. Oh tuh. Jadi kalau di perkaigoan itu ego adalah segalanya. Betul. Kayaknya nggak cuma di Kaigo, mungkin yang di lain juga harus kayak gitu kali ya. Betul. Harus banyak senyum juga. Orang Jepang suka sama yang ramah senyumnya. Apalagi kita Indonesia kan harus rajin senyum. Udah terkenal ramah tamahnya kan. Ya nggak Sensei? Ya Ana. Nah kalau untuk dalam konteks permensetsuan, itu skill yang dimaksud itu apa sih? Bahasakah? Atau cara dia mengerti skup pekerjaannya Sensei? Untuk itu sebenarnya tergantung ke perusahaannya ya. Syarat yang diberikan apa. Biasanya ada yang penting bahasanya level kaiwa sehari-hari, tanpa pengalaman pun tidak apa-apa. Dan biasanya ada juga yang harus berpengalaman gitu. Misalkan kalau jobnya job pertanian, minimal kamu pernah nyangkul, pernah nanam cabe gitu. Oke gitu ditanyain tuh. Iya, itu ditanyain. Dibuktiin nggak? Dibuktiin Harus ada pembuktian nggak, misalnya kayak
Kan kalau misalnya aku cuman ngomong dong, iya aku pernah nyangkul, iya aku pernah bertani, tapi nggak ada bukti, kan bisa aja kita berbohong kan gitu. Itu biasanya kalau pas mendang pertama itu nggak dibuktikan, tapi kalau udah lanjut ke tahap user itu mereka biasanya ada minta bukti video atau foto gitu. Jadi kamu benar-benar ngeliatin ini loh pengalaman aku gitu. Atau mungkin di sekitar rumah ada kebun cabai atau kebun tomat, itu bisa kalian sharing terus dikirim gitu. Itu kalau dari pertanian. Kalau dari yang bidang lain kira-kira gimana? Kalau misal kaigo ya, misal ditanya pengalaman, kamu ada pengalaman kaigo nggak? Sebenarnya itu bukan pengalaman kaigo yang bener-bener pure ngerawat di rumah sakit gitu ya. Kalau kaigo sebenarnya merawat nenek Lansia sakit, ya, gitu. merawat kakek sakit atau mama sakit, merawat adik, itu pun menjadi pengalaman. Jadi kita misalnya ditanyain pas lagi mensetsu tuh, kamu ada pengalaman ngerawat orang sakit nggak gitu? Kalau aku berbohong, mereka tahu nggak? Tahu dari ekspresi. Tahu dari ekspresi. Biasanya ketawanya kalau ditanya, kamu ngerawat apa? Sakitnya apa? Biasanya pada nggak tahu. Jadi ditanya lebih lanjut lagi ya, lebih detail lagi. Iya, ditanya lagi mereka diam. Aduh, apa ya gitu. Jadi kayak mungkin aku bisa simpulin di sini tuh nggak yang scope kerjanya nggak terlalu detail, tapi seenggaknya menyentuh ke area situ gitu kali ya. Betul. Terus kalau untuk pengalaman mungkin restoran ya. Kalau restoran di Jepang mengutamakan yang emang ada pengalaman. Wajib. Iya, kayak di Indonesia kan ada banyak tuh jadi waiters mungkin sebagai part time gitu, itu jadi pengalaman. Terus kalau untuk di Insuku pabrik juga, karena kalau untuk pabrik kan kerjanya monoton tuh. Dan kalau misal kalian udah biasa di mungkin pengalamannya restoran, terus kok ternyata kalian minat di bidang pabrik, itu akan jadi pertanyaan. Karena nggak selinear gitu. Karena nggak satu jurusan. Meskipun sama-sama makanan ya. Tapi sebenarnya bisa nggak tuh Sensei, kayak misalnya kita nggak linear gitu, tapi ngelamar di situ bisa? Bisa. Dan misal keterima gitu, mungkin. Yang penting kamu bisa mengutarakan keinginan kamu, dan kalau ditanya alasannya, kamu benar-benar bisa jawab. Oke, berarti skill yang dimaksud di perusahaan ini ya harus dua ya, berarti punya ya, skill bahasa Jepang sama skill yang menyentuh di bidang itu. Bener ya? Walaupun semisalnya nggak punya, tapi harus bisa ikut ngejelasin kenapa bisa mau di situ. Gitu Sensei. Bener nggak? Kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya. Ini testimoni langsung dari Sensei yang menyentuh job matching. Sensei udah berapa banyak sih ngerensu anak-anak itu? Ngerensu anak-anak ratusan mungkin ya. Ratusan ya. Terus udah walaupun baru 4 bulan ya ini ya. Baru 4 bulan, masuk 5 bulan. Masuk ke 5 bulan. Tapi sebelumnya Sensei ini dia tuh di bidang pendidikan, Minasang. Jadi dia dari bidang pendidikan langsung masuk ke job matching gitu. Jadi nggak benar-benar baru sih. Jadi dia enggak. Kalau yang lolosinnya ditanya nggak? Lolosinnya? Iya, yang lolosinnya berapa nih aku tanya? Lolosinnya? Udah ngebantu berapa? Udah ngebantu berapa? Yang terbantu ya? Iya, yang terbantu. Berarti dalam 4 bulanan ada hampir 70 lebih. 70 lebih yang udah lolos. Mantap, 70 lebih yang udah lolos dalam waktu 4 bulan. Ini visa Tokutegino ya, bukan magang. Beda loh. Beda ya, TG ini Tokutegino. Nah, aku juga mau nanya nih, bedanya Mensetsu, Tokutegino sama magang itu ada nggak Sensei? Bedanya apa? Bedanya kalau mungkin anak-anak magang, mereka tuh kayak karena masih kecil-kecil ya. Jadi pertanyaannya jawabnya pakai bahasa Indonesia semua pun dilulusin. Kalau yang Tokutegino wajib Nihongo, full Nihongo. Betul. Tapi karena kayaknya, sorry Sensei, kayak pernah ada beberapa tuh yang kayak dibantu di translating gitu tuh ada juga. Ada. Itu tapi kan atas izin juga. Kan misal saya bantu jadi pendamping tuh, jadi tsiaku. Nah itu kalaupun ternyata kandidat Tokutegino tersebut butuh bantuan saya, mereka pun harus izin. Sumimasen, tsiaku sani kite mo ii desu ka? Kalau saya diizinkan untuk membantu, saya bantu anak tersebut. Kalau kan, hai, dozo, sumimasen, Indonesia go de hanashimasu. Ja, sensei ni tsiaku shiteimasu gitu. Jadi saya bantu. Dan anak tersebut pun harus dalam bahasa Indonesianya lancar. Jadi kita bantu translate dalam bahasa Jepangnya pun lancar. Jadi orang perusahaan Jepangnya pun percaya gitu.
Gitu tuh Minasang. Jadi tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya pakai itu. Kayak rata-rata kebanyakan tetap mintanya yang Nihongo ya, Iya. Nihongo deh ya kebanyakan. Sebisa mungkin Sebisa- kalau anak TG harus bahasa Jepang. harus bahasa Jepang. Jadi yang masih belajar di LPK harus dikencengin kaiwanya ya. Kaiwa, Karena banyak juga ya sensei yang mungkin udah lulus GFT, GFT gitu-gitu tapi kaiwanya masih kurang. banyak nggak? Ya, lumayan. Ya. Lumayannya ragu, tandanya iya. Ya Minasang harus rajin-rajin kaiwa, jangan mentang-mentang persyaratannya cuma GFT gitu. Wah, itu cuma ngejar itu doang tapi kaiwanya nggak dilatih, sama aja ya. Itu beban nggak sensei? Ya sebenarnya kalau Minasang dilatih sekali, 2 kali, 3 kali ada peningkatan tuh sensei happy ya. Sensei juga ini beneran bisa nih dilatih, ada peningkatan. Tapi kalau udah dilatih 4 kali, 5 kali, 7 kali nggak ada peningkatan, sebel, capek ya. Jadi harus tetap latihan ya Minasang, jangan. Gampang ntar aja latihannya sama sensei, jangan. Jangan cuma ngandelin sensei. Dan latihannya jangan cuma aku daftar nih, ada loker, aku daftar, hari itu juga latihan. Harus jauh sebelum itu, harus minimal latihan lah. Jiko Shokai minimal sudah bisa. Terus kenapa sih pengen kerja ke Jepang? Itu basic pertanyaan yang bakal langsung ditanya sih. Jadi harus persiapkan itu ya, 2 itu. Itu kan banyak juga ya sebenarnya, kayak berseliweran di TikTok gitu-gitu. Itu kan udah banyak ya. Cara jawabnya ya minimal searching dari situlah, nanti tinggal dipoles sama sensei. Gitu kan ya sensei? Betul. Mantap. Pernah ada nggak sih kayak kejadian gini nih? Nih anak skillnya bagus nih, tapi attitude-nya jelek. Terus dia jadinya nggak keterima. Nah itu ada nggak case-nya kayak gitu? Ada. Wih, Iya. seriusan? Ada. Sebenarnya kan dari awal dia udah disukain, misalnya sama TSK-nya, udah di osusme juga ke usernya. Ini dia nih Hongonya bagus loh. Sekarang lagi belajar ini. Lah ternyata pas ditanya dia anaknya songong gitu. Gimana tuh dia gesture? Dari gesturnya kah atau dari apanya tuh sensei? Gesture dan cara ngomongnya ya, cara jawabnya. Attitude-nya kurang. Ya, dan jawab pertanyaan mungkin singkat. Contohnya gimana sensei? Sensei mendampingi nggak waktu itu? Waktu itu mendampingi nggak ya? Enggak. Enggak. Bukan. Yang sensei dampingin ada nggak case kayak gitu? Yang aku dampingin, ada. Yang itu kurang ya. Dia pas lagi sesi pertanyaan, Kaisa nih semua arimasu ka gitu. Hai arimasu, dia nanya. Udah dijawab nih. Terus ini kandidat nggak bilang arigatou gozaimasu gitu. Terus dia langsung Ya udahan. Jadi itu kan poin minus. Harusnya kalau kalian nanya dan user ngejawab, kalian Harus selesai jawab. ngedenger harus bilang, "Hai, arigatou gozaimasu" gitu. Itu basic ya. Basic arigatou gozaimasu itu harus. dia nggak jawab itu, terus langsung akhirnya nggak lolos. Nggak lolos. Padahal dia Nihongonya bagus. Lumayan. Sayang. Neng. Tapi pernah juga nih kan tadi kan yang skill bagus tapi attitude-nya kurang, dia jadi nggak keterima. Tapi ada nggak yang sebaliknya nih, misalnya kayak ya skill Nihongonya mah biasa aja, tapi karena dia anaknya baik gitu, attitude-nya bagus gitu, itu jadi keterima gitu. Ada Banyak. tuh justru kayaknya mungkin ini lebih penting attitude dulu ya mungkin ya sensei. Kalau pembawaan kamu ramah, ceria, happy, anaknya easy going, itu Nihonjin juga suka. Jadi itu kepilih. Iya. Wih, banyak kasusnya. Banyak. Kalian mau lulus ramah aja. Jangan gitu, bercanda. Tetap ya, 2 itu tadi, skill sama attitude sebenarnya harus imbang gitu. Cuman kebanyakan Nihonjin suka sama yang ramah-ramah, apalagi kalau yang kaigo. Sensei skill maksudnya attitude yang baik dan benar dalam mensetsu itu sikapnya tuh seperti apa sih sensei? Ini mensetsu offline apa online? Kebanyakan mungkin kalau dari Indonesia yang online kali ya. Online. Kalau online tuh gimana sih yang baik dan benar itu? Attitude-nya nih bare minimumnya lah. Dari minimumnya ya. Misalkan dalam waktu itu ada 5 kandidat. 5 kandidat interview bareng. Nah, sekarang lagi interview kandidat pertama. Otomatis 4 kandidat lain ini nunggu ya. Nunggu ini posisi kamera harus on.
semuanya harus on. Kamera tetap harus on. Berarti dia itu di dalam satu ini ya Sensei? Satu room. Di satu room. Oke. Meet itu ya. Satu Zoom meeting itu mungkin ya. Jadi 5 anak ini, yang satu lagi ditanya, lagi diwawancara, 4 kandidat yang lain mendengarkan, posisi kamera on tapi mic-nya off. Dan saat itu juga semua ikut mendengarkan pertanyaan sambil nyimak, kamera tetap nyala kan. Jadi pandangan mata kita pun ke kamera, lihat ke kamera, terus tetap senyum. Meskipun bukan kita yang ditanyain ya, tetap senyum. Tapi jangan lihat giginya. Oh, gak boleh. Tapi tadinya, iya, jangan yang nyengir, gitu, jangan senyum Pepsodent. Senyumnya ya senyum aja. Senyum Gitu. pas kibra ya. Ya. Jadi kalau pas gilirannya datang, baru mic-nya di on, yang lainnya di mute lagi. Jadi jangan sampai meskipun apa ya, temennya lagi tanyain nih, bukan giliran aku matiin kameranya. Aku mau goleran dulu, aku mau duduknya bersende-sende dulu. Itu poin minus. Gak boleh. Itu satu. Terus satu lagi Sensei, perkameraan dan persenyuman itu. Letak kameranya ya, kameranya kan mungkin biasanya ada HP atau yang maintenance only pakai handphone, ada yang letaknya di samping. Oh, Kameranya di samping ya. Jadi biasanya minasang ada yang kayak ngelihatnya ke samping kayak gini, jadi kayak lagi nyontek. Oh, padahal dia ngelihatnya ke kamera. Jadi gimana dong siasatinnya? Itu biasanya Ganti HP? bukan. Biasanya mungkin di landscape ya. Di landscape ya. Jadi tetap pandangan matanya harus ke pewawancara gitu. Ke layar berarti ya? Ya, ke layar. Jangan ngeliatin ke kamera. Kalau Kamera yang kamera mungkin kamera di bawah, di samping gitu kan. Ya berarti harus tetap liatin ke layar kali ya, jangan liatin kamera. Iya. Terus itu kan yang tentang pandangan mata. Nah, lagi kalau anak-anak yang main satu online pakai laptop, kesempatan nih layarnya lebar. Adalah kita tempel notes gitu. Nyontek. Atau ada kertas di bawahnya, ditaruh di keyboardnya. Nah, kalau ditanya jawabannya, matanya tetap main ke layarnya atau ke bawahnya kayak gini sambil kayak gini, kelihatan minus tuh. Meskipun dia ngerasanya aku nggak kelihatan kok Sensei, tetap kelihatan. Jangan nyontek nih, biasaan nih nyontek. Jangan ya. Jangan ya, tetap harus bisa ya belajar skill nih Honggo. Belajar kaiwa, latihan yang rajin. Jangan nyontek. Karena kalau kaiwa kan ngobrol, sebenarnya ngobrol bukan baca catatan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya pasti out of the box ya. Ya Cuma kan? kalau berkaiwa itu pasti pertanyaan random. Ya pertanyaannya random. Walaupun udah dilatih sama Sensei, tetap aja bakalan keluar pertanyaan-pertanyaan ajaib ya. Iya, nggak semua pertanyaan yang udah di-answer sama Sensei itu akan keluar. Jadi kalian jangan cuma ngandelin Sensei gitu. Jangan ngandelin Sensei. Ingat itu kalimat itu udah keluar sering banget. Jangan ngandelin Sensei. Karena sering mungkin ya waktu lagi mensetsu, siswanya karena nggak tahu jadi kayak Sensei help gitu. Terus misalnya nih Sensei, dia kayak udah ngomong nih nggak ngerti. Ternyata dia nggak ngerti pas lagi mensetsu, dia nggak ngerti pertanyaannya. Dia udah ngomong kayak Michido onegai shimasu gitu. Terus dia udah ngomong juga kayak pakai kantana kotoba gitu, tapi masih nggak ngerti juga. Akhirnya dia minta ini call a friend gitu, call a sensei gitu. Terus sama wawancaranya nggak dikasih tahu itu, nggak dibolehin gitu. Terus si siswanya itu akhirnya gimana tuh Sensei? Oh, oke. Ada juga yang kayak gitu ya. Oh ada. Ini padahal cuman kayak di pikiran liar aku aja nih. Iya. Oh ada. Biasanya Terus gimana tuh? Udah ditanya ya. Dibilang sumimasen, mau ichido onegaishimasu, tapi berkali-kali. Sumimasen, wakarimasen, Sensei ni kita mau desu ka? Nihonjinnya nih atau usernya bilang, Nihongo de gambarimasu yo. Sumimasen, wakarimasen. Dan kalian tetap jawabnya kayak gitu. User atau wawancara langsung bilang, ja, Shitsumon kaemasu ne. Itu berarti oke. Selesai. Bye-bye. Dirubah ya gitu. Dan kalau pertanyaan dirubah ternyata kalian tuh nggak bisa. Ja, kore de ijo ni narimasu. Udah bye-bye. Langsung. Dan itu poin minus banget buat Udah langsung minus. bye ya Sensei. Iya. Sensei, kayak ada nggak kayak attitude yang sebenarnya mereka itu nggak sadar kalau mereka itu ngelakuin kesalahan yang fatal.
Tapi sebenarnya itu fatal kesalahannya. Ada nggak Sensei? Ada. Gimana contohnya? Ada. Ini tuh user atau Nihonjinnya sedang ngasih tahu, ngasih advice ke kalian, bukan bertanya. Oh. Terus? Tapi kalian mengiranya dia lagi bertanya, jadi kamu jawabin, kamu sanggah-sanggahin. Itu biasanya Nihonjinnya diam dan gemes. Abis itu kalau Nihonjinnya baik, dibilang korewa shitsumon janai yo, dibilang gitu. Terus tetap kalau yang nggak nangkep ya, hai, watashi wa gitu, dijawab lagi. Nah, itu jadi kayak karena itu tadi ya, karena dia nggak benar-benar memahami pertanyaannya, terus jadinya sotoy. Nah, itu juga nggak bagus juga ya, Sensei? Nggak bagus. Nggak bagus juga ya, kayak ngejawab-jawabin apa yang Nihonjin yang ngomong, padahal sebenarnya nggak ngerti. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana, Sensei? Kalau kayak Menjikapinya, mendingan kita langsung bilang sumimasen wakarimasen kah, atau hai doang, tapi gimana gitu? Kalau misalnya benar-benar nggak paham tuh. sebenarnya kalau dikasih advice sama di pertanyaan itu beda loh nadanya. Nah, kalau kasih advice itu biasanya diakhiri dengan ne gitu. Nah, itu biasanya kalian tinggal jawab, hai, arigatou gozaimasu gitu aja cukup. Jangan kalian sanggah-sanggah. Biasanya tuh Nihonjinnya kasih tahu. Misal kalian mau kerja di Hokkaido. Di Hokkaido tuh ada ini loh. Nah, sebelumnya itu kenapa si user atau Nihonjin ngomong tentang Hokkaido? Karena kalian yang udah nyebutin. Oh. Kalian udah nyebutin kelebihan atau keunikan daerah itu. Nihonjin ini nambahin. Jadi kalian tinggal bilang makasih aja. Jangan nyanggah. Ini tuh ngasih info. Oh, sebenarnya dia ngasih info, tapi sama kitanya karena mungkin kita kinco atau kita nggak tahu, jadi kita jawabin aja tuh. Nah, itu yang bikin Nihonjin juga kayak apaan sih nih orang gitu. Kasih tahu. Dia malah ngeyel. Gitu, minasan. Tetap ya balik lagi, intinya yang pertama adalah kalian harus mengerti bahasanya itu sendiri gimana. Nah, sama juga yang kedua tadi soal attitude-nya, berarti kan karena minasan nggak ngerti, jadi minasan tetap ngejawabin terus pertanyaannya. Nah, itu juga jadi terkesannya kelihatannya ngeyel jadinya ya anaknya ya. Nah, itu yang attitude sebenarnya nggak kalian sadarin, tapi ternyata kalian lakuin gitu. Nah, sadarnya kapan? Setelah mensetsu. Ya, setelah mensetsu selesai. Terus Setelah mensetsu nanya. selesai. Terus nanya, Sensei, tadi aku salah ya Sensei ngelakuin ini? Gitu ya Sensei? Iya, tadi kamu sih harus terima kasih aja, jangan ngeyel. Tapi akhirnya anak itu lolos gak? Enggak. Enggak, aduh. Sayang ya Sensei ya. Tapi dia anaknya semangat gak buat Tetap semangat, tetap tetap semangat. Sekarang udah dapat jawab anaknya? Masih belum. Oh, masih belum. Semangat ya kamu yang disebutin dalam cerita ini. Semangat. Sensei. Ini aku nggak tahu udah berapa menit sih Sensei. Kamu mau ketanya berapa banyak kali Sensei? Sensei, kalau misalnya pas lagi mensetsu offline itu gimana Sensei? Attitude yang paling kayaknya kalau mensetsu offline tuh lebih gampang kelihatannya ya, attitude-nya ya. Nah, itu yang kayak sebenarnya kita nggak sadar lakuin, tapi sebenarnya itu salah. Itu ada nggak Sensei? Mungkin tangan ya. Gimana tuh? Tangannya Mas Islam? nih, kan tangan Kelihatan gak tuh ya di Nggak situ? tahu. Kalau tangan yang benar itu kan di atas paha. Gini. Bukan lurus tapi digenggam, tapi kado ke santai aja gitu. Nah, biasanya kalau orang-orang yang kinco itu dia menggenggamnya kenceng banget, atau dia garuk-garuk lutut. Garuk-garuk lutut, atau dia main kuku dijentik-jentikin. Nah, itu karena kalian duduk di depan pewawancara langsung, kan otomatis gerak-gerak kalian kelihatan, terus kaki kalian gerak-gerak yang ting gitu. Ngejahit ya? Ya, ngejahit itu juga kelihatan. Itu sebenarnya karena refleks ya. Terus mungkin tangan kalian jadi dingin, makanya kalian genggam kenceng gitu. Itu sebenarnya kelihatan. Oh, dan itu sebenarnya nggak boleh? Iya. Kenapa sih nggak boleh Sensei? Ya. Ini aku penasaran. Jadinya kayak sebenarnya kalau kinco pun nggak apa-apa ya. Kinco atau grogi pun nggak apa-apa. Mereka pasti nanya, kinco desu ka? Kamu grogi ya? Iya. Nah, sebenarnya kalau bisa kalian tuh ngatasin rasa kinco itu atau grogi itu ya dengan cara gimana? Mungkin sebelum jawab pertanyaan atau sebelum dengar pertanyaan, sebelum masuk ke ruang wawancara itu, kalian udah tarik nafas dalam-dalam 3 kali gitu ya. Jadi kalau pas udah di depannya, kalian bisa relax, bisa tenang gitu. Karena kalau kalian kinco banget, ditanya apa
jawabnya nggak nyambung. Nah itu ngalor ngidul ya jadinya ya. Jawabnya buyar. Terus pas latihan Aku bisa sensei, tapi pas main Setsubaran nggak bisa. iya, karena kamu nggak terkontrol groginya gitu. Jadi Dan posisi tangan itu harusnya gini, tapi nggak terlalu menggenggam. iya, karuke aja. Oh gitu aja. Tapi kalau lurus gini boleh nggak? Cuma ditaruh doang di atas dengkul gitu. Boleh kalau tangannya imut ya. Kan yang tangannya gede gitu, Nah, lebih jangan baik digenggam digenggam. karuke ya. Oh tapi kalau misalnya tangannya bergerak-gerak gini kan ada tipe orang yang kalau ngomong harus gini. Boleh. kan? Ini Boleh. ekspresif gitu, Ah. tapi kalau emang lagi menjelaskan sesuatu gitu kayak aku sekarang gitu ya. Tapi kalau yang lagi nggak ngapa-ngapain tapi tangannya kemana-mana, Jangan. jangan. Tangan. Emang ada ya sensei yang kayak tangannya ngejahit atau ngegaruk-garuk dengkul, Ada. padahal dia skillnya bagus, Iya. tapi ternyata jadinya nggak lolos. Iya, sayang banget. Sayang banget. Dan itu biasanya karena performa pas latihan sama pas benerannya lebih bagus pas performa latihan. Pas beneran, kenapa aku nggak maksimal? Iya, Kinca Sugiro gitu. Aku grogi banget sensei gitu biasanya anak-anak. Kinco itu merusak segalanya ya kadang ya. Coba kasih tips dulu biar nggak grogi gimana sensei? Biar nggak grogi. Biar nggak kinco gimana? Biar nggak grogi. Sebenarnya kalian tuh groginya karena ditanya sama Nihonjin langsung mungkin ya. Ada yang rasa, aduh dia ngomongnya cepet banget gitu. Aduh Nihonjinnya ngomong apa sih? Baru denger. Padahal itu pertanyaan juga sama kayak yang biasanya sensei tanyain. Cuman karena ini ganti sama Nihonjin langsung, dan cara untuk ngasihin itu mungkin karena sekarang banyak aplikasi ya, aplikasi apa aja gitu, atau mungkin kayak ChatGPT tuh kah, atau AI tuh kah, kalian bisa sebenarnya latihan ngobrol ya, ngobrol pakai bahasa Jepang. Terus kalau pakai yang aplikasi mungkin kalian juga bisa kalau ketemu sama Nihonjin, kalian berkayu lah di situ. Nah, makanya di LPK Harenohi ada program namanya Koryukai. Hai. Nah, makanya jangan suka bolos sama Koryukai nih. Siswa-siswa LPK Harenohi aku tahu banyak yang suka bolos Koryukai nih. Siapa tuh? Siapa tuh? Ngaku. Sebenarnya kelihatan banget sensei kalau Iya. misalnya kita ngobrol sama Nihonjin sama yang enggak tuh, maksudnya sering latihan sama yang enggak tuh kelihatan banget. Iya. Aku tahu nih kadang siswa-siswa LPK Harenohi yang rajin-rajin ngobrol sama Nihonjin atau Kaiwaren, sorry, yang sering Koryukai, itu dia lebih pede. Iya, lebih pede. Ke Nihonjin. Karena udah biasa. Oh, aku udah biasa nih ngadepin orang Jepang gitu. Nah ya di LPK Harenohi itu ada kita program namanya Koryukai. Nah itu diadainnya di bulan keberapa sensei? Biasanya jalan di bulan keempat ya. Di bulan keempat setelah materi N4-nya selesai, baru diadain program Koryukai, ngobrol sama Nihonjinnya langsung ya kita datangin gitu. Ngobrolnya juga ngobrol santai ya. Tujuannya itu biar minasang kaiwanya kelatih gitu, biar kebiasa juga ketemu sama Nihonjin. Harapannya biar pas mensetsu itu enggak Kinco. enggak kinco. Walaupun tetap aja ya kinco ya. Kita interview di bahasa Indonesia atau ke perusahaan Indonesia aja suka grogi, apalagi ini bahasa Inggris, bahasa Jepang gitu. Udah pasti kinco gitu. Cuman ya karena udah sering kelatih, kebiasa, jadinya harusnya aman gitu, bisa teratasi. Betul, Ibu? Betul. 3 skill menurut sensei 3 skill yang wajib dimiliki sama siswa itu apa, dan 3 attitude yang mungkin ini akan nge-boost atau ngedorong biar langsung lolos mensetsunya itu apa aja sensei? 3 skill? Ya, Skill yang mungkin harus diperbaiki gitu kalau sebelumnya kalian ngerasa pede nih, gue mah udah jago nih Nihongo gitu. skill Nihongo ya. Kalau Nihongo udah pede pasti oke. Terus skill dalam pekerjaan. Pengalaman kerja kamu selinear nggak sama jurusan yang kamu ambil? Misal kalau kamu tadinya anak graphic design, kamu kalau mau ngambil pertanian kan nggak ada linearnya. Jadi masa kalau tadinya graphic design sama komputer, ujug-ujug mau sama tumbuhan, jadi susah. Pengalamannya beda. Terus mungkin kalau untuk yang pabrik, ya pengalaman kerja pabrik itu berarti kan terbiasa berdiri lama, terbiasa sama shift pabrik. Apalagi pabrik Jepang sama pabrik Indonesia ya sama, shift pagi, shift siang, shift malam gitu. Jadi pasti carinya orang-orang yang bisa kerja pagi, kerja malam gitu. Lembur-lembur juga. Terus untuk anak-anak kaigo ya pasti skill
skillnya yang telaten ya, yang penyayang, Penyabar. betul. Sabar itu harus. Jangan sampai Obasang Ojisangnya lagi ngerengek, padahal tadi udah dikasih makan, minta makan lagi, kamu langsung marah. Marah. Jangan. Untung aku sabar. Ketawa. Oke, terus 3 attitude yang harus diperbaiki nih, atau mungkin bisa dilatih. Tiga itu tuh yang mungkin bisa diperbaiki dan bisa dilatih ya. Pandangan mata, terus cara menjawab sih. Cara menjawab yang tadi itu, jangan lupa bilang terima kasih. Setiap apapun yang Nihonji-nya sampaikan ke kamu, kalian harus bilang arigatou gozaimasu gitu. Terus lagi catatan yang tadi ya. Kalau yang online, Kalau yang online jangan sampai ngasih notes di depannya kamu, terus ngasih notes di samping kamera mungkin ya biar nggak kelihatan. Jadi nanti jawabnya sambil baca. Jangan. Terus sebenarnya jawab santai, Nihongonya santai, bisa berkaiwa itu plus. Tapi kalau tanpa ekspresi itu juga percuma. Oh, berarti harus dilatih ekspresi mukanya juga ya. Ekspresif dan harus ceria. Karena udah Nihongonya bagus, semuanya juga bagus Nihongonya, tapi karena kamu dinilainya kurang energik, kurang ceria, jadi kalah sama kandidat lain gitu. Kan itu kan jadinya sayang ya. Oke, tuh tadi yang harus minasang mungkin bisa latih dari sekarang ya, selain skill Nihongonya atau kaiwanya. Pesannya dong Sensei buat teman-teman yang lagi mensetsu atau lagi proses mau berangkat ke Jepang. Untuk semua yang lagi proses latihan mensetsu atau lagi proses mensetsu mau berangkat ke Jepang, semuanya tetap semangat. Meskipun gagal berkali-kali mungkin ya, ada yang fast track sekali coba langsung lulus, itu ada banyak. Tapi ada juga anak-anak yang sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali udah nyoba tetap gagal. Semuanya minasan tetap semangat ya, karena rezeki itu ada pada porsinya masing-masing. Jadi meskipun mungkin kalian aku udah 23, aku udah 24, apa aku masih bisa ke Jepang? Bisa dong. Jangan kamu ngerasa temen aku atau adik aku 19 tahun udah di Jepang, aku 25, masa belum ke Jepang-Jepang? Jangan nyamain diri kamu sama orang lain, karena prosesnya orang itu beda-beda gitu. Jadi semuanya tetap semangat ya. Semangat.